Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bertemu lagi dalam pembelajaran matematika bersama dengan Ustazah Cahya. Nah, teman-teman, pada pertemuan kita hari ini, teman-teman akan belajar bersama-sama berkaitan dengan materi matematikanya. Namun, sebelum Ustazah membahas berkaitan dengan materi matematikanya, Ustazah terlebih dahulu akan menjelaskan tentang temanya. Nah, teman-teman, kita sudah memasuki tema 4, subtema pertama, yaitu tema 4-nya ialah berbagai pekerjaan dan subtemanya ialah jenis-jenis pekerjaan. Lalu, untuk materi matematikanya ialah kelipatan bilangan cacah dan faktor bilangan. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai bersama-sama, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Ustazah izin memimpin ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan kita membaca doa, Allah mudahkan kita dalam menyerap informasi. Di sini Ustazah akan terlebih dahulu menjelaskan tentang tema 4, subtema pertama. Allah menjelaskan tentang pekerjaan dalam Quran Surat At-Taubah ayat ke-105, yang artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, berarti di sini teman-teman, Allah mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan, baik pekerjaan kita yang biasa kita lakukan di rumah ataupun di luar rumah. Lakukanlah suatu pekerjaan yang bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup seseorang terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Pekerjaan dapat dikategorikan sesuai dengan lokasinya teman-teman. Ada seseorang yang bekerja di dataran tinggi, contohnya ialah petani karet, petani teh, dan petani sayur. Lalu ada orang-orang yang bekerja di daerah dataran rendah. Nah, pekerjaannya apa saja? Ada peternak, ada karyawan, dan ada pegawai swasta atau pekerja kantoran. Lalu ada orang-orang yang tinggal di daerah pesisir pantai. Biasanya orang-orang yang tinggal di daerah pesisir pantai, pekerjaan yang bisa mereka lakukan menjadi seorang nelayan, lalu ada petani garam, petani rumput laut, dan nakoda. Lalu yang terakhir adalah pekerjaan yang biasanya dilakukan di udara, yaitu orang-orang yang biasanya mengemudikan suatu alat transportasi yang biasa digunakan orang-orang untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, yaitu menjadi seorang pilot. Betul teman-teman. Nah, di sini Ustazah punya lagu di tema keempat. Lagunya ialah jenis-jenis pekerjaan. Yuk kita nyanyikan bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jenis-jenis pekerjaan, baik jasa maupun barang. Petani, peternak, juga nelayan, mereka menjual barang. Polisi, tentara, dokter, guru, karyawan, pilot, masinis, supir, ojol, bidan, mereka tawarkan jasa. Alhamdulillah teman-teman, Ustazah sudah menyanyikan lagu temanya dan sudah menjelaskan tentang temanya. Untuk selanjutnya Ustazah akan membahas berkaitan dengan materi di pembelajaran matematika pada pekan ini, ialah kelipatan bilangan dan faktor bilangan. Di sini Ustazah akan jelaskan dulu tentang kelipatan bilangan.
Nah, kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Yang dimaksud dengan bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu bagaimana jika ada bilangan asli, ada bilangan 2,3, apakah itu termasuk bilangan asli? Bukan. Nah, yang memiliki bilangan asli adalah bilangan yang tidak memiliki angka, yang tidak memiliki koma di belakang angkanya, maksudnya Ustazah. Nah, lalu bagaimana di sini cara kita untuk menentukan suatu kelipatan bilangan? Di sini Ustazah ada soal, ada dua contoh soal, bisa kita lihat bersama. Di sini ada soal yang pertama, tentukan kelipatan bilangan 2. Tadi yang sudah Ustazah sampaikan, jika kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan aslinya. Tadi bilangan aslinya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, di sini Ustazah akan mencoba mengkalikan 2 ini dengan bilangan aslinya. Kita kalikan ya. 2 dikalikan 1 hasilnya adalah 2. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Nah, di sini Ustazah mengkalikannya dengan bilangan aslinya 1 sampai 5. Berarti kelipatan bilangan 2 dapat kita lihat, yaitu ada 2, ada 4, 6, 8, dan 10. Berarti bisa kita tuliskan di sini. Kelipatan bilangan 2 adalah, ada berapa saja? Bisa kita tuliskan di bawah jika tidak cukup. 2, 4, 6, 8, dan yang terakhir adalah 10. Nah, ini untuk menentukan kelipatan bilangan 2. Ustazah, apakah kita hanya bisa mengkalikannya sampai di 5 saja? Nah, tidak teman-teman. Yang tadi Ustazah sudah sampaikan, jika bilangan aslinya teman-teman boleh kalikan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Teman-teman boleh mengkalikan 6, 7, 8, 9, dan 10. Namun, di sini Ustazah batasi hanya sampai perkalian 5. Nah, Ustazah punya contoh yang kedua nih bagi teman-teman yang mungkin belum paham. Kita lihat contoh yang kedua, yaitu tentukan kelipatan bilangan 5. Nah, di sini kelipatannya adalah 5. Berarti kita kalikan 5 dengan bilangan aslinya. Bilangan asli yang pertama apa? 1, betul. 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Lalu bisa kita kalikan lagi. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. 5 dikalikan 3 hasilnya adalah 15. 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Dan 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Nah, teman-teman, di sini kita sudah mengkalikan kelipatan bilangan dengan bilangan asli. Berarti kelipatan dari bilangan 5 ada berapa teman-teman? Ada 5, 10, 15, 20, dan 25. Berarti kita bisa tulis di bawahnya teman-teman. Kelipatan bilangan 5 ada berapa saja tadi? 5, 10, 15, 20, dan yang terakhir adalah 20. Alhamdulillah teman-teman, di sini Ustazah sudah menjelaskan tentang kelipatan suatu bilangan. Nah, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang faktor suatu bilangan. Faktor suatu bilangan adalah suatu bilangan yang membagi bilangan lain menghasilkan bilangan asli. Bagaimana cara menentukan faktor suatu bilangan? Di sini Ustazah sudah punya contohnya teman-teman. Nah, ada dua contoh, kita bahas soal yang pertama ya. Tentukan faktor dari 6. Nah, tadi Ustazah sudah menyampaikan jika faktor adalah suatu bilangan yang membagi
bilangan lain menghasilkan bilangan asli. Nah, di sini kita coba bagi angka 6 ini dengan bilangan yang lainnya. Kita coba 6 bisa kita bagi dengan angka berapa teman-teman dari bilangan terkecil? Bisa kita bagi dengan angka 1, betul. 6 bisa kita bagi 1, hasilnya adalah 6, betul. 6 kita bagi 2, hasilnya berapa kira-kira? Hasilnya adalah 3, betul. Nah, bisa kita bagi lagi tidak 6 dengan angka berapa ya? Yang jumlahnya menjadi bilangan asli, tidak ada koma di belakangnya. Bisa kita bagi dengan angka 3, betul. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Lalu 6 bisa kita bagi lagi dengan angka berapa ya? Dengan angka 5 bisa tidak? Bisa, hanya saja menghasilkan angka di belakang koma. Jadi kita pilih bilangan yang lain teman-teman. Kita bisa bagi 6 dengan 6, betul. Hasilnya adalah 1. Nah, berarti di sini kita sudah menentukan faktor dari 6. Nah, menentukan faktor dari 6 bukan dilihat dari hasilnya ya, teman-teman, tapi melihat dari angka yang bisa dibagi dengan angka 6. Berarti di sini ada 1, 2, 3, dan 6. Bisa kita simpulkan di bawah. Faktor dari 6 ada berapa saja? 1, 2, 3, dan 6. Nah, ini untuk menentukan faktor dari angka atau bilangan 6. Di sini Ustazah punya contoh yang lain teman-teman. Teman-teman boleh lihat. Contoh yang kedua, tentukan faktor dari 12. Nah, berarti angka 12 ini kita bagi dengan bilangan yang lain. Kita mulai dari bilangan terkecil ya. 12 bisa kita bagi dengan angka berapa? Dengan angka 1, betul. 12 dibagi 1 hasilnya adalah 12. Lalu kita bagi lagi 12 dengan angka berapa? Dengan angka 2, betul. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Kita bagi lagi, kira-kira 12 bisa kita bagi dengan angka berapa? Bisa kita bagi dengan angka 3, betul. 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4, teman-teman. Lalu, apakah bisa kita bagi lagi 12 dengan angka berapa? Dengan angka 4, betul. 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Nah, lalu kita bagi lagi kira-kira 12 bisa kita bagi dengan angka berapa ya? Bisa kita bagi dengan angka 5? Bisa saja, tapi di belakang angkanya nanti akan menghasilkan koma dan di belakang komanya akan menghasilkan angka lagi. Berarti kita cari angka yang lain untuk menghasilkan bilangan aslinya. Berarti bisa kita bagi dengan angka 6, teman-teman. 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Lalu bisa kita bagi lagi di sini, kira-kira 12 bisa kita bagi dengan angka berapa? Bisa kita bagi yang terakhir dengan angka 12, betul. 12 dibagi 12 hasilnya adalah 1. Berarti di sini kita bisa tarik kesimpulan jika faktor dari 12 yang tadi Ustazah sampaikan bukan hasilnya yang kita lihat, tapi pembaginya. Yaitu 12 bisa kita bagi dengan angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Berarti di sini kita bisa tuliskan jika faktor dari 12 ada berapa saja? Ada 1, 2, 3, 4, 6, dan yang terakhir adalah 12. Nah, alhamdulillah teman-teman, Ustazah sudah membahas berkaitan dengan kelipatan suatu bilangan dan faktor suatu bilangan. Nah, Ustazah akan menarik kesimpulan dari pembahasan yang sudah Ustazah sampaikan. Yang pertama adalah kelipatan suatu bilangan. Tadi kelipatan itu apa? Kelipatan suatu bilangan dapat diartikan sebagai hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, bilangan asli di sini adalah 1, 2, 3,
4, 5, dan seterusnya. Sedangkan faktor suatu bilangan adalah suatu bilangan yang membagi bilangan lain menghasilkan bilangan asli. Alhamdulillah. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan informasi ini hingga tuntas. Kita tutup ya teman-teman dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga teman-teman bisa mempelajarinya dengan baik dan benar. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.